Batumi adalah salah satu dari 71 kota administratif di Georgia yang terletak di Republik Otonom Ajaria, sekaligus ibu kota Republik Ajari. Kota terbesar kedua di Georgia ini terletak di tepi Laut Hitam dan merupakan pelabuhan utama serta pusat ekspor-impor. Daerah subtropis ini menghasilkan buah jeruk nipis dan daun teh. Sektor industri Batumi antara lain penyulingan minyak, pembuatan kapal, pengolahan makanan dan manufaktur. Sejak 2010, kota ini mengalami perkembangan pesat dalam bidang pariwisata, didukung oleh industri kasino, keberadaan bangunan-bangunan modern, serta restorasi bangunan klasik abad ke-19 yang mewarnai kota tua Batumi yang bersejarah. Batumi berjarak 20 km dari perbatasan Turki, menjadikannya tempat penyeberangan darat antara Turki dan Georgia. Warga negara Turki dapat memasuki Georgia dan Batumi hanya dengan kartu identitas mereka tanpa perlu paspor. Baik Batumi maupun kota-kota Turki di pantai Laut Hitam memiliki asal etnis yang sama secara genetik. Jadi jika Anda pergi ke kota-kota seperti Trabzon, Afin atau Rize di Turki, Anda akan melihat bahwa wajah genetik orang-orang di sana sangat mirip dengan penduduk setempat yang tinggal di Batumi, Georgia. Orang-orang di sini kebanyakan memiliki bentuk dahi yang lebar, hidung yang mancung dan panjang, dengan pipi dan tulang rahang yang menonjol. Meskipun Kekaisaran Ottoman mendominasi wilayah ini selama ratusan tahun, tanah-tanah Georgia berada di bawah kekuasaan Rusia setelah tahun ke-19, yang menjauhkan mereka dari budaya Turki, dan membawa mereka lebih dekat ke Rusia sedemikian rupa, sehingga setelah Rusia Soviet menginvasi Tbilisi pada tahun 1921 mereka beralih ke Batumi. Pada tahun 1921, sebuah kesepakatan dicapai antara Turki dan Georgia mengenai pengalihan Batumi ke Georgia. Jadi, selama 100 tahun terakhir, Batumi telah menjadi tempat yang terpisah dari Turki, tetapi kapal-kapal Turki tidak membayar pajak di pelabuhan-pelabuhan Batumi untuk perdagangan maritim dengan Turki. Namun, masyarakat Batumi saat ini memiliki budaya yang lebih erat kaitannya dengan Rusia daripada Turki. Meskipun masyarakatnya menganut agama Kristen Ortodoks, masyarakat dari Turki yang berbatasan langsung dengan pantai Laut Hitam cukup religius dan tidak makan daging babi. Sementara kasino dilarang keras di Turki, tetapi kasino merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting di Batumi. Namun, meskipun demikian, warga Georgia dan Turki memiliki hubungan dekat dalam mengembangkan perdagangan dan pariwisata di Batumi. Bahkan, ada beberapa lingkungan di Batumi yang hanya dihuni oleh warga Turki. Jika Anda memasuki lingkungan warga Turki di kota tersebut, Anda akan melihat bahwa papan nama toko berlogo Turki, dan makanan yang dibuat di toko-toko tersebut berlogo Turki. Oleh karena itu, pelanggan bisnis di lingkungan ini sebagian besar adalah warga Turki dan Arab. Misalnya, di toko roti Turki, Anda dapat menikmati sepiring sarapan lezat yang terdiri dari telur dadar yang melimpah hanya seharga Rp71.000. Saat ini, diperkirakan sekitar 200.000 orang tinggal di Batumi. Batumi dianggap sebagai kota liburan Laut Hitam dan orang Georgia, dan kota ini memiliki aktivitas pembangunan besar yang sedang berlangsung. Jika seseorang yang pergi ke Batumi 10 tahun lalu dan kemudian kembali mengunjunginya lagi hari ini, mereka akan melihat perubahan arsitektur yang besar. Ketika Anda mengunjungi Batumi, Anda akan melihat banyak gedung apartemen bergaya Soviet, dan saat Anda bergerak ke pedalaman dari daerah pesisir kota, Anda akan menemukan gedung-gedung Soviet yang berusia setidaknya 40 tahun, dan masih dihuni hingga saat ini. Bangunan-bangunan tersebut umumnya dibangun sebagai bangunan tunggal dan bertingkat. Orang-orang yang tinggal di apartemen Soviet ini menjemur cucian mereka dari satu gedung ke gedung lainnya. Mereka menghubungkannya di antara apartemen-apartemen menggunakan tiang-tiang yang menyerupai tiang listrik. Bagian dalam beberapa gedung apartemen ini dalam kondisi yang sangat buruk. Anda dapat melihat bahwa tangga dan bagian luar gedung hampir rusak. Misalnya, apartemen dibangun dengan gaya wadah seperti kaleng yang menyerupai rumah-rumah bertingkat. Meskipun berdekatan, bangunan ini tidak ada kesatuan, dan dibangun dengan bentuk yang berbeda, dan bangunan-bangunan serupa yang tidak beraturan ada di seluruh Batumi. Meskipun kota ini bersaing dengan kota-kota seperti Dubai dan Las Vegas, terutama dari wilayah pesisirnya, kondisi kehidupan di wilayah pedalaman sedikit tertinggal.
Misalnya, ketika Anda melihat seorang gadis kecil mengemis sambil menggendong bayi yang baru lahir di pinggiran jalan kota Batumi, kemungkinan besar, seseorang mengawasi dari jauh dan menyuruh anak-anak ini mengemis. Jika Anda merasa telah berbuat baik kepada mereka dengan memberi mereka uang, kemungkinan besar orang-orang yang menyuruh mereka mengemis akan memiliki lebih banyak anak dan menyuruh mereka ke jalanan untuk mempertaruhkan masa depan mereka. Di sisi lain, jalan-jalan utama di dekat pantai timur tampak relatif modern. Bangunan-bangunan tinggi yang menyerupai gedung pencakar langit, jalan 2 jalur, stadion modern telah dibangun dengan cepat dalam 10 tahun terakhir. Di sekitar bangunan yang telah selesai dibangun, Anda akan melihat banyak yang disewakan atau dijual. Sewa bulanan apartemen di pusat kota Batumi yang tidak menghadap ke laut berkisar 6,5 juta rupiah per bulan. Sedangkan harga sewa apartemen yang menghadap ke laut umumnya seharga 9,8 juta rupiah per bulan. Namun, bangunan yang dekat dengan laut seringkali dibangun bukan sebagai gedung apartemen biasa, melainkan untuk kasino atau hotel. Saat berbicara tentang bangunan siap pakai, ada beberapa arsitektur kota yang paling ikonik dan menarik. Misalnya Menara Alfabet, sebuah bangunan yang menghabiskan biaya 1,1 triliun rupiah. Pola heliks ganda menginspirasi bangunan ini, dan spiralnya dihiasi dengan 33 huruf alfabet Georgia. Bangunan yang menyerupai menara dengan platform berputar di sisi depannya, yang terletak di belakang Hotel Radisson di Batumi, sebenarnya dibangun pada tahun 2012 untuk dijadikan gedung Universitas Teknologi. Namun, kemudian karena ditemukan ketidakcocokan untuk dijadikan universitas, lalu gedung ini dijual ke sebuah hotel. Bangunan ini, yang panjangnya 200 meter, merupakan bangunan tertinggi di Batumi. Selain itu, jika Anda berjalan ke ujung barat pantai, Anda mungkin akan menemukan koloseum dan restoran bernama White Restaurant, yang dibangun terbalik. Anda pasti akan jarang menemui restoran seperti ini di tempat lain. Dalam hal ini, mereka telah membuat sebuah desain yang berani. Selain itu, bangunan yang paling terkenal di Batumi adalah patung Ali and Nino, di sebelah biang lala di pantai. Bangunan ini merupakan bagian dari sebuah novel yang menggambarkan cinta antara seorang gadis Kristen Georgia dan seorang pemuda Azerbaijan, yang tidak akan pernah bisa bersama. Meskipun kedua kekasih ini tidak pernah bersatu, tetapi berkat patung-patung kinetik ini, mereka akhirnya bersatu dan menjadi satu tubuh. Makam ini juga menjadi rumah bagi banyak keajaiban bangunan lainnya, seperti Katedral Nicholas yang terkenal, Miracle Park, Piazza Square, Menara Jam dan banyak lagi. Beberapa bangunan ini memiliki tujuan artistik, sementara yang lain merupakan bagian dari jaringan hotel dan kasino terkenal. Selain itu, sebagian besar jalan Batumi yang menakjubkan dibangun dengan arsitektur Italia. Misalnya, saat Anda memasuki jalan seperti Jalan Zurab Gorki dan Konstantin, Anda akan melihat jalan yang sangat bersih. Pepohonan hijau yang rimbun berjejer di sepanjang jalan dan bangunan bergaya Eropa. Dan kota yang indah ini dipenuhi dengan mobil mewah dan mahal. Di Batumi, mereka mengendarai mobil Jerman dan Jepang kelas premium. Yang paling umum Anda temukan adalah Mercedes dan Porsche untuk orang Jerman dan Lexus untuk orang Jepang. Penduduk di negara ini dapat dengan mudah membeli mobil, meskipun di negara ini gaji tidak terlalu tinggi, tetapi daya belinya tinggi. Sebagian besar jalan dibangun dengan batu bulat. Desain jalan ini menambahkan suasana Eropa yang canggih ke setiap kota yang dilaluinya, dan cukup menarik melihat tempat-tempat yang menakjubkan di kota ini. Di sini Anda akan sering melihat orang-orang menikmati anggur Georgia. Georgia adalah tempat dengan kebun anggur yang sangat subur yang menghasilkan anggur berkualitas, namun terjangkau. Mereka yang ingin makan di luar di kota, biasanya memilih ikan segar. Nelayan Batumi menangkap ikan segar dan terlezat dari Laut Hitam, yang kemudian mereka jual di pasar ikan di kota tersebut. Jika Anda duduk di restoran yang bagus di Batumi, lihatlah kamar mandi mereka setelah makan. Beberapa restoran tidak hanya fokus pada kebersihan, tetapi juga pada desain kamar mandi mereka. Misalnya, mereka menggunakan lampu bertema tanduk rusa dibandingkan menggunakan lampu dan sistem pencahayaan biasa di kamar mandi. Lingkungan sekitarnya juga terbuat dari batu bata. Pintu-pintu dibuat dengan pintu geser,
memberikan nuansa abad pertengahan. Wastafel dan keran untuk mencuci tangan di luar toilet terbuat dari perlengkapan berwarna kuningan. Setiap bahan terlihat berkualitas tinggi dan mahal, yang membuat Anda merasa dihargai. Mengenai harga Anda tidak perlu khawatir, bahkan di restoran kelas atas, harga rata-rata hanya Rp44.000 per orang untuk makanan dan minuman ringan. Jika Anda ingin makan ikan dengan harga murah, Batumi adalah salah satu kota yang dapat Anda kunjungi di seluruh dunia. Jika Anda berniat untuk tinggal di Batumi secara permanen, Anda harus ingat bahwa cuaca di sini tidak selalu hangat dan cerah. Sepanjang tahun Batumi mengalami cuaca mendung dengan curah hujan selama lebih dari setengah tahun. Namun jika Anda ingin berinteraksi dengan orang Slavia tanpa harus pergi ke Rusia atau Ukraina, Anda dapat menghabiskan waktu di Batumi. Ada banyak orang Slavia yang menakjubkan di sekitar Batumi, dan jika Anda mendekati mereka yang sendirian, kemungkinan besar mereka tidak akan bersikap kasar kepada Anda. Hampir setiap detik di kota ini, Anda dapat menjumpai gadis berambut pirang dan bermata biru. Orang-orang ini mungkin adalah orang Rusia atau Ukraina. Saya yakin bahwa orang-orang ini adalah orang Ukraina, karena bendera Ukraina terus-menerus dikibarkan di berbagai alun-alun kota, dan orang-orang dengan genetika yang sama melakukan tindakan atas nama negara mereka. Selain itu, sebagian besar orang Slavia yang datang ke Batumi pasti terdiri dari pasangan suami istri dengan anak-anak, karena ada banyak keluarga dengan kereta dorong di kota ini. Ada begitu banyak anak di Batumi sehingga beberapa dari mereka menerima pelajaran backgammon dan catur gratis, sementara yang lain menerima pendidikan di taman-taman di area wisata kota. Di kota ini Anda akan terus-menerus menjumpai petugas kebersihan. Para pekerja ini menyapu jalan, dan mereka biasanya bekerja dalam kelompok dan mengenakan pakaian kerja berwarna hijau. Para pekerja ini sebagian besar berusia di atas 40 tahun. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa kaum muda di Batumi mungkin tidak ingin atau menyukai bekerja di kebersihan kota. Tidak seperti Tbilisi, Batumi tidak memiliki masalah dengan anjing liar di jalanan. Karena Batumi sebagian besar melayani kaum elit, anjing-anjing yang Anda lihat di taman dan di jalan-jalan, biasanya diikat dengan tali dan ditemani oleh pemiliknya. Selain itu, pensiunan yang menganggur di Batumi sebagian besar memainkan permainan batu di taman untuk orang tua. Saat berjalan-jalan di taman dan merasa dahaga, orang-orang di Batumi tidak perlu membeli air minum, karena mereka dapat memenuhi kebutuhan air secara gratis, karena di taman-taman ada air mancur di setiap sudut. Mereka bahkan membangun taman yang menampilkan pertunjukan air untuk meningkatkan daya tarik kota. Anda dapat menonton pertunjukan air di taman ini dengan pencahayaan warna-warni di malam hari. Anda akan menemukan banyak desain artistik dan bendera Georgia di hampir setiap dinding di Batumi. Orang Georgia adalah orang yang sangat nasionalis dan senang memajang bendera mereka di mana-mana. Di Batumi, mereka yang bosan dengan panasnya kota mengenakan bikini dan celana pendek menceburkan diri ke laut. Sayangnya, pantai-pantai di Batumi berbatu, bukan berpasir. Orang-orang di Batumi berpikiran positif, baik secara fisik maupun karakter. Mereka tidak peduli dengan siapa mereka berinteraksi, dan semua orang selalu tersenyum kepada Anda. Sementara pemilik toko dan pebisnis akan tersenyum kepada Anda, karena Anda adalah calon pembeli. Tempat ini mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang yang senang berbincang dan bersenang-senang. Beberapa bahkan berpose saat melihat kamera Anda, dan Anda akan mendapat tanggapan positif jika Anda mendekati mereka untuk berteman. Misalnya, di taman dekat pantai, Anda dapat bermain pingpong atau biliar secara gratis di ruang terbuka. Jika Anda ahli dalam salah satu olahraga ini, Anda dapat bermain biliar dengan seseorang yang tidak Anda kenal dan gratis. Dengan peralatan olahraga yang tersedia di taman-taman di sepanjang pantai Batumi. Ini adalah salah satu fasilitas hebat yang disediakan oleh pemerintah kota. Selain itu, jalan khusus untuk pengendara sepeda telah dibangun di jalan utama dan jalan pesisir. Jalan sepeda di jalan utama ditandai dengan garis merah, dan ada peringatan bagi pejalan kaki untuk tidak memasuki jalur sepeda. Di kota ini tidak ada taksi argo, jadi Anda harus bernegosiasi tarif dengan pengemudi taksi sebelum naik. Jika tidak, pengemudi taksi akan memberi Anda tarif sesuai tarif mereka. Sebagai informasi,
Ada satu hal lagi, taksi di kota ini tidak hanya berwarna putih atau kuning. Di Batumi, Anda dapat melihat taksi berwarna merah, hijau, putih atau bahkan ungu. Cukup sulit untuk membedakan taksi dari kendaraan biasa di kota ini. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan melihat tulisan taksi di atas kendaraan. Tidak ada peraturan atau undang-undang mengenai taksi di Republik Otonom Adjara, ibu kota Tomi. Jadi siapapun dapat memasang tanda taksi di kendaraan pribadi mereka dan mengaku sebagai taksi. Di negara tanpa argo, kemungkinan setiap orang menjadi pengemudi taksi dapat menyebabkan penipuan. Pengemudi taksi menggunakan sedan besar Toyota, sedangkan polisi di Batumi sebagian besar mengendarai kendaraan sedan Hyundai. Plat nomor Georgia memiliki huruf Inggris G dan E, serta bendera Georgia. Tidak ada kereta api di kota ini, mengingat populasinya hanya 200.000 jiwa, karenanya kereta api tidak diperlukan di sini. Mereka menggunakan bus kota biru untuk transportasi, namun, ada layanan transportasi kereta api di luar kota. Jika Anda ingin pergi dari Batumi ke Tbilisi, Anda tidak perlu naik minibus tua yang tidak nyaman, tetapi Anda dapat pergi ke Batumi dengan kereta api milik Georgia. Sama seperti di Tbilisi, ada banyak seniman jalanan dan musisi jalanan. Beberapa dari mereka membawakan musik yang sangat indah, dan jika Anda menyukainya, Anda dapat menyumbang. Di kota ini ada pertemuan beberapa kelompok di pantai. Kelompok ini adalah salah satunya. Mereka tidak terlihat seperti orang Georgia dalam hal penampilan dan ciri fisik. Mereka terlihat mirip dengan orang Eropa Utara yang datang ke Batumi untuk berwisata. Pada malam yang tenang di pantai di Batumi, mereka mendengarkan musik sambil menghisap rokok dan minum bir. Mendengarkan mereka bercerita sungguh menarik, dan saya yakin mereka tidak menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi mereka adalah orang yang istimewa dengan pandangan hidup yang sama. Banyak orang menjual buah-buahan segar dan jus buah di toko-toko, maupun yang berkelompok di jalanan. Jika Anda tidak memiliki pekerjaan atau profesi di Batumi, setidaknya Anda dapat menjual jus jeruk atau buah potong dengan membuka toko di dekat pantai. Saya pikir bisnis ini menghasilkan banyak uang, karena hampir semua orang telah terjun ke sektor ini di sepanjang pantai. Mereka menjual segelas kecil jus jeruk dengan harga rata-rata Rp36.000. Dan misalnya, jika Anda lapar, Anda dapat membeli segelas jus jeruk dan beberapa kue keju dari toko-toko kue yang ada di hampir setiap jalan, dengan harga rata-rata 2 larus Georgia, yang setara dengan Rp18.000. Mereka biasanya memberi label produk-produk ini dalam 3 bahasa. Yang pertama, tentu saja dalam bahasa Georgia, bahasa kedua adalah bahasa Inggris, dan bahasa ketiga adalah bahasa Turki atau Rusia. Di rambu jalan, Anda akan selalu melihat terjemahan bahasa Inggris di bawah bahasa Georgia, jadi kemungkinan tersesat sangat kecil. Batumi benar-benar tempat yang murah, misalnya, Anda dapat membeli sekantong besar keripik seharga 3 truk Georgia, yang harganya sekitar Rp18.000. Anda dapat memperoleh produk di toko-toko Georgia seharga Rp18.000 hingga Rp36.000. Loket pembayaran tempat Anda membayar tagihan online, atau bahkan melakukan transfer Bitcoin, juga tersedia di Batumi. Loket yang sama juga tersedia di Tbilisi. Meskipun tampak rapuh, loket itu masih berfungsi dengan baik, karena terus-menerus digunakan. Namun, jika Anda pergi ke pasar, Anda tidak memerlukan uang kontan, karena Anda dapat berbelanja dengan kartu kredit di pasar-pasar negara ini. Anda dapat menukar mata uang apapun ke mata uang Georgia, dan kantor penukaran mata uang dapat ditemukan setiap 50 meter. Selain itu, tidak ada pasar yang besar di Batumi. Jika Anda ingin membeli buah dan sayur, Anda harus pergi ke toko atau supermarket. Situasi lain di Tbilisi di Batumi adalah masalah bemper mobil pribadi. Di Batumi, beberapa mobil di jalan raya tidak memiliki bemper. Situasi ini hanya terjadi di Georgia, dan orang Georgia tidak merasa perlu memperbaiki bemper mobil mereka setelah mengalami kecelakaan. Mereka merasa itu tidak perlu dan mahal serta tidak peduli dengan penampilan mobil mereka. Oleh karena itu, Anda akan melihat banyak mobil rusak dengan bemper yang hilang saat berkendara di jalan raya Batumi. Tempat sampah di jalanan juga berjejer menjadi 3, dan tidak semuanya berwarna hitam. Ada 2 tempat sampah hitam dan 1 tempat sampah oranye.
yang hitam untuk sampah biasa, sedangkan yang oranye untuk sampah kaca atau plastik. Itulah Batumi secara singkat. Kesimpulannya, jika Anda pergi ke Georgia, Anda juga harus mengunjungi Batumi dan Tbilisi, karena suasananya yang berbeda, yang memberikan Anda pengalaman yang unik, dan tidak ada yang terburu-buru untuk apapun. Dan di sini adalah tempat di mana kehidupan dijalani dengan tenang. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan di Batumi ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.